Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo, sebelumnya itu kita sama-sama berdoa biar Roh Kudus akan berbicara. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Moga kiranya Tuhan tolong supaya Roh-Mu yang kudus Bapa berbicara jelas supaya yang mendengar ini percaya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin bersama-sama saudara membuka di dalam
Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27 ya. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Saudara perhatikan, ini perumpamaan luar biasa ya. Dengarkan ya saudara-saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Tuhan ya, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari pembacaan kita ini, saudara, ada orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Yang satu mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Itu digambarkan seperti orang membangun rumah. Yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu podo mbek bangun rumah di atas batu. Tetapi yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya sama mendirikan rumah di atas pasir. Waktu hujan datang banjir, rumah yang di atas batu itu tetap berdiri. Tetapi rumah yang di atas pasir itu hanyut. Saudara-saudara, kelihatannya sederhana. Ya, kelihatannya sederhana. Tapi ini menentukan, saudara. Ini sebetulnya bisa diterapkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Seringkali, saudara, anak-anak Tuhan itu ya dengar firman Tuhan, dengar. Cuma dirungokno tok, tapi gak dilakukno. Cuma dirungokno tok, gak dilakukno. Menghadapi masalah, gak iso, gak kuat menghadapinya. Menghadapi masalah, demi masalah, gak iso mengatasi. Karena tidak bisa mengatasi, lalu mereka itu mungkin berkata, kok Tuhan tidak tolong saya?
Saya ini kan sudah setia, sudah sungguh-sungguh setia datang ke gereja, melayani Tuhan. Tapi kok menghadapi masalah kok tidak ditolong baik Tuhan. Sebetulnya saudara-saudara, permasalahannya bukan ditolong atau tidak ditolong. Permasalahannya yaitu kita ini mendengar firman Tuhan tetapi tidak didengarkan. Mendengar tetapi tidak dilakukan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kita, wah firman Tuhan itu bagus. Tapi firman Tuhan itu tidak diterapkan di dalam hidupnya. Hidupnya masih seperti hidupnya orang yang belum mengenal firman Tuhan. Seperti orang dunia. Orang dunia marah, ya kita marah. Orang dunia melakukan kejahatan. Anak-anak Tuhan juga melakukan kejahatan. Orang dunia macam-macam. Kita ini anak Tuhan, tetapi hidupnya sama dengan orang yang bukan anak Tuhan. Maka itu menghadapi masalah tidak kuat. Tidak kuat menghadapi masalah. Oleh sebab itu, ya, firman Tuhan itu selalu dikumandangkan. Supaya yang mendengar, anak-anak Tuhan yang mendengar itu bukan saja mendengar, tetapi melakukan. Mendengar dan melakukan apa yang didengar. Upamanya, ya, firman Tuhan itu berbicara, jangan kamu membenci, upamanya. Tapi kita ini lupa. Kita kalau berhubungan dengan orang banyak itu banyak yang membencikan. Lantas kita benci sama dia. Itu secara dunia itu biasa. Biasa, dunia itu begitu tuh biasa. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan bilang jangan. Meskipun dia membencikan, kita jangan membenci dia. Kita diperintahkan oleh Tuhan dalam Matius pasal 22, ya. Saya bacakan Injil Matius, ya. Pasal 22 ayat 39, ya. Dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan membenci, tetapi mengasihi. Biar dunia penuh kebencian, tetapi anak-anak Tuhan itu harus penuh kasih. Nah, kasih ini, saudara, kalau kita kembali Matius pasal 7 itu, podo mbek kita itu membangun rumah di atas batu. Banjir boleh datang, tetapi rumah yang di atas batu tidak akan hanyut karena banjir. Ya, membangun rumah di atas batu, yaitu mengasihi.
Orang dunia banyak kebencian dan saling berbuat kejahatan. Tetapi anak-anak Tuhan tetap kokoh mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Maka hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Hidupnya itu dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya itu dilindungi oleh Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan seperti yang dunia pikirkan. Tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dan Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan mengasihi manusia. Tetapi manusia sering tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, karena mengasihi dirinya sendiri, ada kebencian. Tetapi firman Tuhan bilang, kasih itu akan memberikan kemenangan. Tidak ada kebencian. Seperti orang membangun rumah di atas batu karang yang teguh, apapun boleh terjadi, rumah itu tetap berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin saudara sok-sok lali, ya, sok-sok lali karena kesibukan sehingga saudara lupa melakukan firman Tuhan. Saudara banyak doa, ya. Ojo waktunya itu habis untuk hal-hal yang tidak penting. Tetapi ambil waktu doa. Doa sing sungguh-sungguh. Seperti benang yang dibentangkan antara kita dengan Tuhan. Jangan seperti benang yang ruwet. Tidak tentu arah tujuannya. Tetapi benang yang dibentangkan lurus antara manusia, antar kita dengan Tuhan. Dan kata lain, kita nek berdoa sing lurus, ojo mikirno macam-macam. Mikirno saya dengan Tuhan. Dari situ saudara akan menerima kasih dari Tuhan. Sehingga seperti orang membangun rumah di atas batu yang teguh. Banjir, hujan, apapun boleh datang, tapi tetap kuat berdiri. Tidak seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Pasir itu tidak kuat. Itulah firman Tuhan yang bisa kita sampaikan secara singkat, padat. Tapi saudara dengarkan dan saudara katakan, Tuhan, saya mau berdoa. Saya mau mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya, saudara, puji Tuhan. Ayo kita akhiri dengan doa, ya. Tuhan, Bapa kami yang di surga, banyak terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, seperti orang membangun rumah di atas batu.
banjir, hujan boleh datang, tetapi rumah yang di atas batu tidak akan goyah. Tuhan, biar Roh Kudus menuntun kami ke arah hidup, mendengar akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas semua saudara-saudara sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.